Selamat pagi. Sidang perkara pidana nomor 137 garing Pit Sus garing 2024 atas nama terdakwa saudara Andi Nurdianto kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera silakan panggil terdakwa ke ruang persidangan. Mohon izin yang mulia, terdakwa saudara Andi Nurdianto dipersilakan memasuki ruang persidangan dan berdiri di hadapan majelis hakim. Terdakwa, silakan sebutkan identitas saudara untuk dicatat. Baik yang mulia, nama saya Andi Nurdianto, umur 32 tahun, pekerjaan pedagang warung, alamat Jalan Sematang Borang, Kota Palembang. Apakah identitas ini benar? Benar yang mulia. Kita akan masuk ke pokok pembacaan surat dakwaan. Kami persilakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Baik yang mulia, terima kasih. Bahwa terdakwa Andi Nurdianto pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 9.30 WIB bertempat di warung Andi, Jalan Sematang Borang, Palembang, telah dengan sengaja menjual barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai. Petugas bea dan cukai menemukan 120 bungkus rokok merek Stigma yang disimpan di etalase belakang dan siap untuk dijual kepada masyarakat. Terdakwa akan melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan karena harga yang jauh lebih murah daripada pemasok. Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana mestinya. Terdakwa, apakah saudara mengerti dakwaan ini? Mengerti yang mulia. Baik. Kita mulai ke proses pemeriksaan saksi. Untuk saksi pertama dari petugas bea dan cukai, kami panggil saksi pertama saudara Rahmat Pratama, petugas dari kantor bea dan cukai tipe Madya Pabean B, Palembang. Kita ambil sumpah dulu ya. Benar saudara Rahmat Pratama? Benar yang mulia. Dengan ini, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan tanpa adanya paksaan. JPU, saksi, jelaskan kronologi pemeriksaan yang saudara lakukan. Baik yang mulia, dapat saya sampaikan bahwa tanggal 10 Mei 2024 kami melakukan kegiatan operasi pasar di wilayah kota Palembang. Kami menemukan rokok berisi merek Stigma tanpa dilekati pita cukai di warung milik saudara Andi Nurdianto. Rokok tersebut tersimpan rapi dan terlihat untuk dijual kepada pembeli. Kami bertanya, apakah rokok-rokok ini sudah dijual lama? Yang bersangkutan menjawab bahwa ya, dia memang menjual rokok tersebut. Apakah terdakwa mengakui kepemilikan barang tersebut? Iya, terdakwa mengakui barang itu miliknya untuk dijual. Apakah benar terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan? Benar, terdakwa sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan. Terdakwa ingin bekerja sama dengan petugas dan tidak ada perlawanan sama sekali. Apakah terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui bahwa penjualan rokok tanpa cukai adalah pelanggaran hukum? Ya, terdakwa mengaku tidak tahu bahwa rokok yang dia jual adalah rokok tanpa dilekati pita cukai dan itu adalah pelanggaran hukum. Baik, kami terima kasih atas kesempatannya. Kami hadirkan saksi kedua saudara Miko. Saksi bersumpah. Saksi, apakah Anda pernah membeli rokok dari warung terdakwa? Benar, saya pernah membeli beberapa kali karena harganya lebih murah dibanding rokok resmi. Apakah kemasannya dilekati pita cukai? Tidak ada pita cukai yang mulia. Apakah terdakwa pernah memaksa atau mengarahkan Anda untuk membeli rokok tersebut? Tidak, jual beli dilakukan biasa saja seperti pembeli lain. JPU menyerahkan 120 bungkus rokok secara simbolis. Kita akan melakukan proses pemeriksaan barang bukti kepada saksi bea dan cukai. Apakah benar ini barang bukti yang ditemukan di warung terdakwa? Benar yang mulia.
Untuk terdakwa, apakah ini barang saudara? Benar, itu rokok yang saya jual, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Saudara Andi Nurdianto, apakah saudara mengetahui bahwa penjualan rokok cukai tanpa cukai melanggar hukum? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saya hanya tergiur dengan harga yang murah karena harga rokok lain mahal. Jadi rokok yang saya jual ini banyak yang pesan, sehingga saya menjualnya dalam jumlah banyak. Apakah benar saudara membeli rokok tersebut dari pemasok bernama Roy dengan harga sebesar Rp8.000 per bungkus? Benar, Yang Mulia. Saya beli dari saudara Roy melalui proses pembelian secara online di Facebook. Dia kirim melalui perusahaan jasa ekspedisi setiap minggunya. Kalau boleh tahu berapa harga jual saudara? Saya menjualnya sebesar Rp14.000 per bungkus, Yang Mulia. Baik, kepada JPU, silakan sampaikan tuntutan pidana atau requisitor. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa 1. Pidana penjara 1 tahun 8 bulan. 2. Denda Rp60 juta, subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Dan 3. Memusnahkan barang bukti rokok tanpa pita cukai tersebut. Apakah dari penasihat hukum akan menyampaikan pledoi? Saya akan menyampaikan pledoi, Yang Mulia. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan pedagang kecil. Ia tidak mematuhi aturan cukai, tidak memahaminya juga, dan sudah bersikap kooperatif. Kami memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman dan menjatuhkan pidana percobaan atau denda ringan. Hakim kedua, terdakwa, silakan menyampaikan apakah ada yang ingin saudara katakan. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Baik. Sidang saya skor selama 30 detik untuk simulasi. Saya akan membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan, majelis hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa saudara Andi Nurdianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang cukai. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. 3. Menjatuhkan denda Rp40 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Dan 4. Menyatakan barang bukti berupa 120 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai dirampas untuk dimusnahkan. Demikian putusan dibacakan dalam sidang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Palembang. Sidang dinyatakan saya tutup.